Waktu itu kira-kira antara Ansor dan Muhajirin 1.500. Ketika Nabi wafat, Muslim kira-kira 30.000 di situ. Apa yang terjadi? Pembiasaan 5 kali sehari jumpa. Tidak ada kegiatan apapun yang pemimpinnya ketemu dengan rakyatnya 5 kali sehari terus menerus. Oke? Lalu itu sunnah tuh. Kita dianjurkan laki-laki sholat di lihat, seminggu sekali wajib ketemu. Seminggu sekali, tiap hari apa? Jumat. I got so much fucking design on right now. Baik, Abah, ini sudah nggak sabar ibu bapaknya ya. Nah, kita persilahkan bapak ibu semuanya sama-sama kita simak dari Abah Anies Rashid Bahwedan. Ya, pada Abah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Yang kita semua hormati, yang kita semua cintai, guru kita, pembimbing kita, yang membuat kita semua bisa berada di tempat ini, Profesor Dr. Ustadz Safi Antonio, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya, dan terus menjadi pengalir ilmu nan jernih untuk kita semua. Ustadz Fatih Karim yang perjuangannya melampaui batas-batas teritorial bahasa Indonesia, yang menjangkau berbagai wilayah dunia, melakukan kegiatan dakwah yang dampaknya insya Allah lintas waktu, lintas generasi. Semoga beliau diberikan kemudahan, diringankan dalam semua urusannya, dan insya Allah semua titik-titik jariahnya menjadi pengirim pahala tanpa henti untuknya. Para hadirin semua yang kami muliakan, wabil khusus Ummu Arifin Ilham, Ibu Nur Hayati, Mama Nur Hayati yang saya hormati, semoga ibu terus sehat. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir, senang sekali jumpa ibu di sini. Ustadz MC nih, Ustadz Abdullah Romli, terima kasih sudah jadi pengantar, dan semua saja yang hadir di sini. Saya senang sekali masuk ruangan ini, beda rasanya. Biasanya masuk masjid penuh keteduhan, ini teduh dan penuh semangat di tempat ini. Insya Allah semangat kita ini menggambarkan semangat menyongsong Ramadan besok. Jadi beberapa waktu lalu saya dikontak Ustadz Syafi'i, ada acara tabligh akbar. Kalau panggilan dari beliau itu bukan undangan, itu semi perintah itu. Wah, ini saya harus datang. Saya sudah kangen betul, sudah lama belum kembali ke Tazkiyah ini, dan alhamdulillah kembali menyaksikan tempat ini makin menjadi pusat kemajuan Islam. Insyaallah berkah bagi semuanya. Ini ibu-ibu yang di sini, bapak-bapak yang datangnya dari luar Bogor, acungkan tangan coba. Ini luar Bogor, Bandung. Yang dari Jakarta ada nggak Jakarta? Ada. Yang dari Bogor, mana dari Bogor? Oh. Bandung, Bogor. Saya juga dari luar Bogor, Bu. Lebak Bulus. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Syafi'i, Ustadz Ramli, banyak sekali yang sudah bisa menjadi hikmah.
Saya nerusin dikit aja. Di depan kita ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Safi Antonio. Lebih dari 3.500 halaman. Ini buku yang layak untuk ada di rumah-rumah. Sehingga kita semua bisa mempelajari semua sifat Rasulullah Allahumma shalli wa sallim barik alaih, dan mudah-mudahan nantinya anak-anak kita, keluarga kita bisa mendekati sifatnya. Kita semua paham pentingnya ini, tetapi yang sering menjadi masalah adalah contoh-contoh konkretnya. Tadi saya tanya kepada Prof. Syafi'i, sering kita membahas tentang bagaimana Rasulullah mendidik, bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya, mendidik sahabatnya, mendidik semua masyarakatnya di Madinah, di Mekah. Berapa tahun Rasulullah dakwah di Mekah? Berapa tahun? Berapa? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Khulafaur Rasyidin berapa? 4, ya 4. Berapa tahun? Aduh ya, 29 dengan Rasulullah jadi 39 itu era Madinah. 13 tahun. Kita mempelajari bagaimana Rasulullah, sirah Nabi, kita pelajari bagaimana mendidik. Yang sering menjadi pertanyaan yang kita harus sama-sama coba eksplor lebih jauh, bagaimana Rasulullah dididik. Dan proses pendidikannya adalah proses pendidikan yang kalau dalam bahasa sekarang penuh penderitaan. Penuh penderitaan. Ayahnya Abdullah wafat ketika kandungan usia berapa? Dalam kandungan dah. Ketika Rasul masih dalam kandungan. Ibunya siapa namanya? Aminah wafat ketika Rasul usia. Oke. Ibu bapak, saya ingin aja ilustrasi sedikit. Bayangkan ibu mengajak anak usia 6 tahun pergi ziarah ke makam suami, oke, yang sudah wafat. Di sana anak menemani ibu, lalu ibunya wafat. Kira-kira kekosongan hati seperti apa yang dirasakan anak itu? Usia 6 tahun. Ibu wafat saat ziarah ayahnya. Ibu lihat anak umur 6 tahun Rasulullah, lalu dibawa pulang ke Mekah, dititipkan ke pamannya. Tadi diceritakan, siapa nama pamannya? Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian pamannya meninggal. Kehilangan lagi yang ekstrim. Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sisi ini, kita mengambil hikmahnya untuk sekarang. Kita bukan mau mendidik anak kita untuk mengalami kehilangan orang tuanya, bukan. Tapi pelajaran penting. Seringkali sebagai orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk dalam tanda kutip menderita. Dimudahkan semuanya. Tidak ada berat-beratnya. Ini berat-beratnya urusan. Berat-beratnya urusan tempaan yang melampaui batas normalnya anak-anak. Melampaui batas. Karena itu tulisan-tulisan tentang peristiwa masa kecil baginda Nabi besar Muhammad SAW itu adalah tulisan-tulisan yang penting menjadi hikmah bagaimana mendidik anak. Tapi beliau cara pendidikannya bukan orang tua mendidik yang teknik-tekniknya, tapi peristiwanya diambil sebagai hikmah. Peristiwanya diambil sebagai hikmah. Apa sesungguhnya yang ada di situ? Tempaan. Tempaannya dengan dosis yang melampaui normalnya anak di masa itu.
Penduduk bumi masa itu kira-kira 300 juta. Penduduk di Mekah kira-kira pada masa itu sekitar 20-an ribu orang. Madinah kira-kira 10.000 orang. Berapa banyak anak di penduduk itu yang mengalami penderitaan seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW? Sedikit. Nah, sekarang sekalian kita sebagai orang tua, ini mau masukkan anak-anak, masukin ke bulan Ramadan. Bulan tempat kita ditempa, betul ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk apa? Mencapai muttaqin, takwa yang sesungguhnya. Ibu sekalian, dalam proses ini anak-anak kita harus kita mulai biasakan mendapatkan tempaan, kerumitan, tantangan yang membuat seluruh potensi yang ada dalam dirinya itu berkembang. Jadi kalau tidak mendapatkan tekanan, maka potensi itu tidak keluar, tidak berkembang. Nah, seringkali kita mau anak kita tumbuh besar hebat, mencapai derajat yang kita inginkan, jadi anak yang soleh, anak yang solehah, nanti jadi pemimpin yang memiliki sifat seperti Nabi. Tapi proses penempaannya nggak tega. Nggak tega nih. Kita harus berani itu untuk tega. Teganya bukan tega negatif ya, tega yang positif. Dulu ibu mama udah susah hidupnya, udahlah anak-anak jangan susah lagi. Dulu ayah susah, sekarang anak-anak jangan susah lagi. Ya nggak jadi kayak ayahnya, nggak jadi kayak ibunya. Karena ayah ibunya bisa seperti ini karena dulu susah. Tempaan inilah yang membuat menjadi berkembang. Jadi bicara kepemimpinan, saya berharap ini buku ini mudah-mudahan menjadi rujukan. Saya lihat sepintas saja dari sisi sub kontennya, menggambarkan kekayaan informasi yang luar biasa. Kita ambil informasi ini untuk dapat hikmahnya. Nah, kenapa ini penting ambilnya hikmah? Ibu-ibu, bapak, ini kalau disebut manusia, ibu bapak ini manusia abad 20 atau abad 21? Lahirnya kapan? Lahirnya kapan? Lahirnya abad 20. Kita-kita ini orang abad 20, bener nggak? Anak kita kan abad 21. Nah ini Ustadz yang saya sering sampaikan, Prof. Anak kita ini abad 21. Orang tuanya dan gurunya abad 20. Ruang belajarnya abad 19. Ya, coba ibu lihat. Ruang kelas kita itu masih abad 19. Diaturnya semuanya sama. Coba lihat fotonya itu sekarang. Nggak ada berubah. Sementara zaman sudah berubah. Nah, kalau kita bisa mengambil esensinya, maka kita bisa melakukan perubahan tanpa kehilangan esensi. Tanpa kehilangan esensi. Nah, ini yang menurut hemat kami sekarang ini penting sekali. Ibu bapak waktu zaman SD, SMP, SMA punya HP. Ciri-ciri orang abad 20 tuh. Gak punya HP. Sekarang anak kita punya HP. Nah, sekarang Bapak sekalian, kalau kita tidak belajar bagaimana esensi perjuangan dengan kemudahan yang ada sekarang, maka anak-anak kita bisa lepas. Ya, jadi bekalnya, nah mudah-mudahan nanti bulan puasa jadi bulan untuk kita latihan nih. Karena ditargetkan tadi, insyaallah nanti selama bulan puasa khatam Qur'annya. Buku ini juga mudah-mudahan khatam. Karena bacanya tebal juga nih. Gunakan kesempatan selama bulan Ramadan ini untuk
benar-benar proses pelatihan. Nah, di dalam proses pendidikan sekalian, sebenarnya yang paling mendasar bukan pengajaran saja. Yang paling mendasar itu pembiasaan. Pembiasaan. Itu yang paling mendasar. Ketika diajarkan berhasil, fase berikutnya dibiasakan. Nah, ini tantangannya. Begitu dibiasakan sukses, maka dia jadi kebiasaan. Nah, ini tantangan paling besar, menggeser dari pengajaran ke pembiasaan. Kita gampang ngajarin, yuk pada bangun subuh pas adzan, sebagai pengajaran, sebagai pembiasaan. Ya bapak ibunya harus bangun subuh, ajak anaknya subuh. Itu namanya proses pembiasaan. Nah, ini Bapak sekalian, kalau kita lihat apa yang luar biasa dari pemimpin lengkap baginda Rasulullah SAW, pembiasaannya itu disiplinnya total. Betul nggak Ustaz? Umat itu, jangan bayangkan sekarang ya, umat zaman itu. Satu, dibiasakan jumpa 5 kali sehari di masjid. Terus, bagaimana umat itu tidak kokoh? Di Madinah, Yahudi kira-kira 4.500. Musyrikin kira-kira 4.500, Muslim 1.500. Pada saat Nabi datang, Nabi hijrah, waktu itu kira-kira antara Ansor dan Muhajirin 1.500. Ketika Nabi wafat, Muslim kira-kira 30.000 di situ. Apa yang terjadi? Pembiasaan 5 kali sehari jumpa. Tidak ada kegiatan apapun yang pemimpinnya ketemu dengan rakyatnya 5 kali sehari terus menerus. Oke? Lalu itu sunnah tuh. Kita dianjurkan laki-laki sholat di lihat, seminggu sekali wajib ketemu. Seminggu sekali, tiap hari apa? Jumat. Tiap hari Jumat. Bagaimana Madinah itu tidak menjadi madani ketika semua laki-laki seminggu sekali silaturahmi, seminggu sekali jumpa? Kita bayangkan Madinah, Bapak Ibu, Madinah itu kalau penduduknya waktu itu 10.000, kira-kira kecamatan mana di sini 10.000 itu Bapak Ibu? Ini sama satu kelurahan aja masih banyakkan satu kelurahan di sini. Benar nggak 10.000? Tapi 10.000 itu ketemu terus. Nah, setahun 2 kali semua laki, perempuan, anak-anak dianjurkan datang ke lapangan untuk apa? 2 kali event. Idul Fitri, coba misalnya, kalau kita lihat dari orang kacamata sosiolog, ini pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh rakyatnya secara konsisten. Dikerjakan 10 tahun era Nabi, 29 tahun era 4 khalifah. Jadi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, baik belajar sama-sama, bukan hanya peristiwanya, tapi hikmah atas peristiwa. Ini dahsyat. Dan ada yang paling penting, ini terakhir, jangan pernah meninggalkan sahabat perjuangan. Yang membuat menjadi kuat itu sahabat awal. As-sabiqunal awalun. Ini nih sahabat awal ini. Nah, perjuangan itu namanya sahabat awal itu bertahan terus bersama-sama. Tanpa ada sahabat awal itu belum tentu Rasulullah bisa seperti sekarang. Arqam yang rumahnya dipakai, Khadijah yang selalu nemenin, semua itu adalah betul-betul pejuang-pejuang awal dahsyat. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita sedang mau berjuang. Kita ingin Indonesia lebih baik juga. Makanya para sahabat perjuangan, kita tetap berada di barisan yang sama. Kita jagain ini. Nah, berubah.
Tadi Ustadz Antin ini udah nyebut tahun-tahun, padahal ini kecamatannya kecamatan apa di sini nih? Itu dia. Nah, terus sekalian kita ambil hikmahnya untuk apa di masyarakat kita. Kuncinya Rasulullah melakukan itu di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat. Bayangkan kalau ini bisa kerjakan di Indonesia, dahsyat sekali. Semoga ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang hadir di sini akan terus mendapatkan hikmah dari ilmu-ilmu yang diambil di sini. Dan insya Allah majelis-majelis seperti ini makin besar, makin hidup. Dan apa yang didapat di sini dibagikan di rumah, diceritakan pada suami yang mungkin hari ini sedang bekerja mencari nafkah. Yang suami ceritakan pada istri, pada anak, pada keluarga, supaya ilmunya mengalir dan diaplikasikan. Insya Allah. Terima kasih semuanya, Ustadz Profesor Antonio, terima kasih Ustadz Ramli, terima kasih. Insya Allah kita bisa sama-sama belajar kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.